Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Babel versus Injil. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ketika saya masih duduk di bangku sekolah teologi, seorang dosen pernah melemparkan pertanyaan sebagai pembukaan pelajaran untuk menarik perhatian mahasiswanya. Apa bedanya kisah dalam Kejadian 11 dengan kisah dalam Kisah Para Rasul 2? Setelah beberapa waktu tidak ada jawaban dan mahasiswanya, maka sang dosen menjawab sendiri. Dalam Kejadian pasal 11, dengan spirit Babel, manusia ingin berkumpul agar tidak terserak, tetapi dengan spirit Pentakosta, Tuhan ingin manusia berkumpul untuk terserak kemana-mana memberitakan Injil. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia berpesan kepada para muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem dan berkumpul untuk menantikan penggenapan janji Bapa. Setelah kenaikannya, para murid menaati perintah Tuhan Yesus dengan selalu berkumpul di suatu rumah sambil bertekun dalam doa. Tepat setelah 10 hari berlalu, Roh Kudus turun atas para murid sehingga mereka penuh dengan Roh Kudus. Salah satu karunia Roh yang diberikan kepada para murid ialah kemampuan untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Pada saat itu banyak orang Yahudi dari berbagai tempat berkumpul di Yerusalem untuk sebuah perayaan. Dengan karunia Roh tersebut, para murid dapat bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan kepada orang banyak dalam bahasa masing-masing. Berbagai nama tempat yang ditulis oleh Lukas mewakili keseluruhan bangsa di dunia saat itu. Ini berarti bahwa dunia membutuhkan Injil dan para murid harus memberitakan Injil kepada seluruh bangsa di dunia. Dalam liturgi ibadah gereja pada umumnya, di penghujung ibadah, biasanya pendeta akan mengucapkan pengutusan dan berkat bagi jemaatnya. Biasanya pendeta akan mengucapkan, "Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan." Namun, suatu kali ada seorang pendeta yang mengucapkan agak berbeda, namun memiliki makna yang sangat teologis dan mendalam. "Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan terimalah berkat Tuhan." Menurutnya, daripada menggunakan kata pulang yang terkesan gereja membubarkan jemaat itu untuk kembali ke rumah masing-masing, sebaiknya gereja mengutus jemaatnya untuk pergi ke tempat-tempat di dunia seperti di rumah, di tempat kerja, atau di tempat usaha, di pergaulan, di masyarakat, atau dimanapun berada, sambil membawa berkat Tuhan dan membagikannya kepada mereka, khusus berita Injil.
Mari kita evaluasi diri. Apa yang kita lakukan setiap selesai ibadah dari gereja? Pulang ke rumah dan simpan sendiri berkat Tuhan, atau pulang ke rumah dan pergi menyaksikan baik Injil maupun kehidupan kita kepada orang-orang sekitar? Hari ini renungan kita mengingatkan supaya kita mempunyai semangat Pentakosta untuk pergi dan menjadi saksi di tengah-tengah kegelapan dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah kami penuh dengan Roh Kudus, agar kami memiliki keberanian dan karunia untuk bersaksi tentang Engkau dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.